Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah tugas ujian akhir semester dari matkul fikih 2 dengan dosen pengampu Pak Maskur. Di sini kami mengambil tema yang berjudul muamalah yang akan disampaikan oleh Saudara Dwi Hartanto. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan. Pertama, pengertian muamalah. Yang kedua, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, syarat ijab dan kabul penjual dan pembeli, macam-macam jual beli. Apa itu muamalah? Muamalah dalam agama Islam adalah bagian dari syariat yang mengatur hubungan sosial dan transaksi antara manusia. Ia mencakup semua aspek kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek hubungan dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan sekitar. Melindungi hak-hak, kebaikan, menolak maksiat. Dalam Islam, muamalah tidak dapat dipisahkan dari ibadah dan akidah syariah, karena semua bagian ini saling terkait dan saling melengkapi. Hukum jual beli. Dalam agama Islam, jual beli adalah diperbolehkan atau biasa juga disebut dengan mubah, dan penting bagi setiap individu untuk mengetahui hukumnya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh saling memamerkan, tidak boleh saling memakan harta bersama dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan dengan kesepakatan suka sama suka. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa jual beli sah hanya jika terdapat kesepakatan suka sama suka. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli penting untuk ada kesepakatan atau kesesuaian harga antara penjual dan pembeli. Rukun dan syarat jual beli. Pertama, penjual dan pembeli. Adapun penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, berakal sehat, yaitu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan jual beli dengan sadar. Yang kedua, atas dasar suka sama suka, yaitu atas kehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun. Yang ketiga, balik, baik penjual atau pembeli harus sudah mencapai usia balik atau dewasa. Sedangkan anak yang belum balik tetap dibolehkan melakukan jual beli dengan tujuan untuk mendidik mereka. Syarat ijab qabul antara penjual dan pembeli. Ijab adalah perkataan untuk menjual atau transaksi menyerahkan, sedangkan qabul adalah ucapan si pembeli sebagai jawaban dari perkataan si penjual. Pernyataan ijab qabul tidak harus menggunakan kata-kata khusus, dan diperlukan ijab qabul adalah saling rela atau biasa disebut dengan ridho yang direalisasikan dalam bentuk kata-kata. Macam-macam jual beli. Dalam praktik jual beli menurut syariat Islam ada beberapa jenis yang sah dan beberapa yang dilarang. Jual beli sah adalah transaksi yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Ada juga jual beli yang sah tetapi dilarang. Misalnya jual beli pada waktu sholat Jumat, jual beli dengan niat untuk ditimbun saat terjadi kecelakaan, dan jual beli dengan cara menghadap di pinggir jalan. Selain itu, jual beli yang melibatkan penipuan barang untuk perbuatan maksiat dan barang yang masih dalam tawaran orang lain juga dilarang. Khiyar adalah istilah yang merujuk pada proses tawar menawar antara penjual dan pembeli sebelum terjadi akad dalam transaksi jual beli. Dalam khiyar, baik penjual maupun pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Hukumnya adalah boleh selama tidak digunakan untuk menipu. Ada 3 jenis khiyar yang dikenal dalam ajaran syarak, yaitu khiyar majelis,
atau biasa disebut khiyar saat berada di tempat akad jual beli, khiyar syarat atau hak memilih dengan syarat tertentu, dan khiyar aib, hak memilih karena adanya cacat pada barang yang dijual. Pada kesimpulan materi tersebut, muamalah dalam jual beli tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena antara manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan muamalah dalam jual beli manusia berdasarkan ajaran Islam agar mendapat karunia Allah, agar manusia mengerti dengan hukum-hukum muamalah dalam jual beli dan agar tidak ada yang dirugikan. Sekian dari materinya, kembali ke moderator. Berikut materi yang kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat gantian nomor 2.